ular. Beda. Buaya. Jadi tempat Panji ada di sini. Oh, itu kepanjang. Anom, Panji apa, Iya, Panji. iya. Karena itu orang-orang yang berdarah biru. Iya. Nah, dia donor darahnya ke pabrik tinta. Iya. Iya. Gue sih ngerasanya sebenarnya udah ada. Sebenarnya udah ada, Iya. cuman tidak di label stand up comedy. Orang dulu aja pada intro suka bilang dia suka jadi suka jadi juri lawak tunggal Iya. dari kampus ke kampus. Iya. Itu kan sebenarnya stand up. Iya. Dan formatnya pun sebenarnya kalau dari ceritanya. Ada beberapa kan, Bapak belum bisa menyatukan kan. Iya. Ya betul. Apa itu Pak? Egoisme apa Pak? Kalau soal ego sih nggak memandang kelamin kayaknya Pak. Iya ya. Perempuan juga kan bisa ego. Bisa betul sekali. Main lo segitu aja. Kan ada juga itu kan ego Pak. Karena ego kali. Ya, Pak. Iya, nggak perlu juga teorinya kalau nggak butuh. Teori itu cuma dibutuhkan untuk orang yang tidak bisa melakukannya secara natural. Kayak gua waktu itu udah bisa stand up, nggak tahu teorinya. Habis udah bisa aja gitu. Apalagi orang Indonesia ya. Kalau ngomong tuh bertele-tele gitu dari A sampai B tuh kemana-mana. Oh iyalah jadi bau kadang-kadang. Jadi maksudnya semua kumpulan-kumpulan itu udah. Ya, sekarang masih nulis juga Pak, walaupun udah di tembok ya, udah nggak di. Saya 95 tuh keluar dari Diamond. Iya, ya dari main berempat jadi main sendiri. Gua bisa ngebayangin pusingnya sih. Maksud saya nih, jadi saya seperti orang stand up nih Pak yang Bapak bilang Betul, tadi, karena betul. kan Miing nulis buat grup, tapi Iya. anggap aja buat nulis sendiri. Iya, Itu betul. dia tuh. Wow. Saya nulis juga sendiri, saya kumpulin bahan, saya baca, saya simpan di otak. Terus kalau orang mau ngomong apa aja, tinggal keluarin tuh Pak. Jadi nge-save sendiri tuh Pak. Dan itu dari 90-an sampai sekarang. Maksudnya semua kumpulan-kumpulan itu udah. Ya, sekarang masih nulis juga Pak, walaupun udah di tembok ya, udah nggak di. Sampai saingan jadi anak saya gitu. Nah itu kan Pak, apa namanya? Jadi kalau secara garis besarnya, berarti mungkin sama aja ya Pak ya, dengan lawak-lawak. Gua sih iya, gua bahkan kalau ditanya profesi gua bilangnya pelawak. Maksudnya kalau diizinkan sama pelawak-pelawak, gua tuh nyebutnya diri gua pelawak, gua tuh pelawak. Bahkan Bang Bing suka bingung, kok lu mau disebut pelawak? Karena ada stand up comedian yang nggak mau disebut pelawak, ada juga. Ya itulah geng-geng yang puritan. Enggak. Tapi kalau gua ngerasa gua itu kerjanya bikin orang ketawa. Yang gua lakukan tuh ngelawak. Ya emang gua pelawak, gimana dong? Dan gua seneng jadi pelawak. Kalau saya profesi itu kayak kayak gini nggak bisa kita yang nyebutin Pak. Biarin masyarakat. Kalau saya ya. Iya. Masyarakat mau bilang saya model ya nggak apa-apa. Terima aja gitu, Ya, bersyukur malahan ya. Kalau saya ya. Tapi kalau mereka malah, makanya ini mendingan Bapak nih gitu. Terserah deh mau apa kayak gitu kan. Yang penting tugas gue supaya orang ketawa. Iya. Kan tadi Bapak bilang. Iya. Ada juga sih memang orang katanya, ini saya bingung juga nih. Ini saya ngomong bahasa Inggris sama Bapak. Komedi itu apa ya? Ini keyakinan gue. Kalau gue memahaminya, komedi itu adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk membuat orang tertawa. Jadi memang terkonsep gitu. Berarti komedian adalah Orang yang kerjanya ngonsep sesuatu untuk bikin orang ketawa. kalau pelawak, Orang yang kerjanya bikin orang ketawa ya. berarti sama kan Pak? Iya sama. Gua ngerasanya sama. Nah itu ada orang, wah gue komedian. Nggak mau dibilang pelawak. Ya. Ini sini dari tadi. Orang dari tadi ngobrol kita kan tahu. Kirain gema Pak gitu. Dari tadi tuh sangkanya gema. Iya. Gua sangka bayangan dari tadi Bang. Makanya gua pikir bayangannya kenapa beda sendiri gitu. Masa rambut bayangan dijembut Pak? Baru gua mau ngomong keputar balik kelihatannya tuh di bawah naik ke atas tuh. Dari tadi. Tapi yang kayak gitu Bang, nggak bisa kita atur masalah. Bukan masalah nggak bisa kita atur ya. Ya bebas-bebas aja lah kalau dia mau ngerasa kayak gitu. Iya. Gimana kita nggak bisa atur pala orang? Iya, kan ada juga sih si pelawak ada yang ngomong sendiri, saya pernah ngeliat. Saya ini belum pantas dipanggil komedian, saya pantasnya dipanggil pelawak. Lah saya pelawak marah Pak. Lu juga jadi pelawak belum pantas lu. Ngapain lu beda-bedain komedian sama pelawak? Iya. Gitu apa maksudnya kan begitu. Iya. Ya udah menurut saya mah mau komedian, mau pelawak. Iya. Gue senang sama pendekatnya Bang Komeng tadi yang bilang, ya orang kalau mau soal sebutan profesi ya udahlah biar mereka aja yang nentuin. Yang kita mah kita bikin orang ketawa, kerjanya kita itu gitu. Dan kita senang bikin orang ketawa. Makanya gue juga selalu bilang sama orang-orang, banyak orang yang pengen jadi stand up comedian
itu bukan karena dia senang bikin orang ketawa, tapi karena dia senang dilihat gitu. Jadi dia pengen dapat perhatiannya, bahkan ada yang pengen kelihatan pinter. Kata gue, kalau motivasi lu bukan karena lu pengen bikin orang ketawa, mendingan jangan jadi pelawak gitu. Karena lu pakai profesi ini supaya lu kelihatan pinter, ini jadi susah. Karena lu jadi, ketika lu nggak lucu, lu nyalahin penonton. Nggak mungkin nyalain lampu orang panitia udah Iya, bersihin iya. kan? Ya mungkin kalau di belakang cetrekannya, kalau dekat bang. Ya tapi kan kalau panggung nggak ada cetrekan, Iya, Pak. bener juga, Kalau iya. kan banyak di bawah. Iya, di balik kain nggak ada juga biasanya. Oh, nggak ada. Ya udah berarti nggak bisa bang. Iya, jadi gue ngerasanya kalau lu mau jadi pelawak, stand up comedian atau apapun, adalah karena lu seneng bikin orang ketawa. Bahkan kalau lu pengen terkenal, mungkin bukan stand up comedian, terkenal mah banyak gitu. Kita tuh jadi pelawak tuh hanya karena kita seneng bikin orang ketawa. Soalnya di stand up comedy masih ada cara pikir yang kayak nggak kok gue lucu, penontonnya aja yang salah. Lah kalau lu lucu sama diri lu sendiri, ya lu ngelawak di cermin aja. Kita di panggung karena tujuan kita tuh yang ada di situ gitu. Menarik nih bang, menarik. Belum, Bang. Mencerdaskan. Iya. Ini ngobrolnya ini Iya. apa bisa seru gitu. Lu kalau mau ngambil tahu mah ngambil aja. Pakai bahasa basi lumnya, Pak. Ini settingan loh. Hah? Settingan loh. Cek bohongan. Ini tahu 2 hari lalu. Biar kelihatan ramah aja gue di sini. Iya dong, numpuk. Nih yang enak nih, yang lamaan nih. Mixer. Iya, kalau Pak Panji bilang berarti sama aja orang apa ya, mau ngasih orang pengen disebut beramal kan gitu tuh Pak ya, apa Iya. ya pengen diunjukin. Iya benar. Lu pengen jadi dianggap orang pinter, tapi ya memang yang lucu aja, nanti orang tahu kok lu pinter, enggaknya kan di situ Pak ya. Iya. Bisa di situ. Iya. Kalau apa ya, kadang-kadang kan kita kalau pelawak tuh membuat orang ketawa juga, kadang-kadang kita menjadi duta penonton juga kan Pak ya, kalau lagi bikin bahan tuh Pak. Iya. Kira-kira Iya. lucu nggak dia nih? Iya. Dia ngerti nggak? Iya. Makanya tadi saya ngomong sama Bapak, pakai mesti dipancing gitu. Enggak, kadang-kadang kita berdua ngerti, Bapak ngerti. Insono. Kan gitu, kayak ada pengulangan gitu Pak ya. Iya betul. Yang tadi itu penekanan tuh Iya, yang iya, saya bilang iya, kan. Ya makanya tuh kita harus bisa seperti itu ya Pak. Iya. Jadi pikirannya ya pelawak atau stand up tuh lebih ganda ya Pak ya dibanding jadi karena sutradara juga loh Pak kan, keadaannya. Pak ya, ya kan? Iya, Jadi iya. sutradara juga kan duta penonton tadi. Iya, karena keadaannya mengharuskan itu, cuma ada sendirian. Mana pertunjukan, apalagi gue ya, kalau gue bikin pertunjukan stand up itu kan durasinya tuh paling pendek 1 jam seperempat. Ya saya pernah lihat tuh nonton tuh. Iya, abis itu gue sendirian, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang jadi duta penonton. Jadi ketika gue nyampein sesuatu, gue nyampein dari colekannya sama pukulannya, smashnya, dan semua itu harus gue pastikan orang ngerti. Makanya gue nulis, karena gue nggak terlalu berbakat ya. Gue sadar kelemahan gue dalam lawak itu adalah membuat orang ngerti yang gue maksud. Jadi di kepala gue tuh lucu, tapi gue tuh nggak, gue butuh waktu untuk nyampe ke orang ngerti lucunya di mana. Kadang-kadang salah cara ngomongnya, kalau gue mau pakai analoginya salah, mulainya salah. Makanya mungkin ada yang nggak nulis, kayak Soleh nggak pernah nulis, Solihun. Setahu gue dia nggak pernah nulis. Ya karena dia memang jurnalis. Udah biasa soalnya. Nggak perlu ditulis lagi. Iya. Nah kalau gue mesti nulis, gue cobain, salah. Nulis ulang, cobain, lumayan. Nah kayak gitu-gitu kalau gue. Kalau saya bilang itu mungkin ya Soleh sudah seperti itu kerjaannya menulis. Kalau kayak saya bilang Pak, nulis tiap hari. Jadi nanti mau ngeluarin apa nih? Tinggal gitu kan. Iya, udah ada. Maksudnya gitu kali iya. kan Pak. Iya. Tinggal nyusun aja tuh pakai rantang mungkin ya. Betul. Iya benar. Yang mau dikeluarin yang mana nih? Soal cewek, soal Iya, apa, soal betul. kan gitu Betul. tuh Pak tuh. Betul. Iya. Kalau ngobrol kayak gini kan memang tidak tersusun. Iya. Jadi ngomong apa aja ya keluar gitu. Kadang-kadang kalau keluar begitu aja nggak enak kan Pak. Kalau Iya. tidak digerakkan. Betul, kan, Pak, ya. sia-sia kan Bang? Iya. Ya nggak sia-sia juga, cuma sedikit aja sih rasanya. Iya. Saya jangan yang bener dong. Mau tanya boleh kan? Nanya. Gue nanya. Boleh. Nanya, tahu berapa atunya gitu. Gue udah makan 3 soalnya. Jangan dibacain dong, orang dibacain. Kalau gue bacain itu tuntutan. Ini cuma ngomong kok. Gitu kan? Iya, baca pembacaan tuntutan. Iya, Tapi betul. seolah ngasih tahu kalau aneh
rakus gitu, jangan begitu. Yang ngasih tahu Pak Panji, gua nggak ngasih tahu, cuma yang makanin tahu lu. Gua mah dari tadi gua sedot kopi aja. Mau nyedot yang lain ya nggak ada ujungnya. Jadi nanya kan nih. Jadi kenapa? Kalau pelawak kan kalau aneh ketemu yang pernah ngerasain ketika manggung tuh nggak lucu. Nah kalau Mas Panji pernah nggak? Nah, sering kalau gua. Lah, beneran? Iya bener sering gua. Di Gua perusahaan ini gitu. gue selalu bilang sama orang, kalau lu mau jadi pelawak atau pengen jadi stand up comedian, Lalu magic jar-nya kebuka. Ntar nasinya takut. Orang lagi serius ini. Ya nggak nasinya kebelah. kering ntar. Iya. Orang lagi serius ngomong. Itulah kenapa orang sekarang banyak yang kena diabetes. Kenapa? Dulu orang masak pakai kukusan, pakai dangdang, uapnya keluar. Iya. Sekarang magic jar asap sampai uapnya nggak kuat di dalam. Situ-situ Akhirnya apa ya, karbonya tinggi. Iya. Nah itu yang bikin berbahaya bapak-bapak ibu sekarang. Kenapa jadi penyuluhan? Kita belum selesai. Iya, kalau udah selesai mah kita nggak di sini. Udah di rumah kayak kain ngopi. Kadang-kadang juga. Nggak, tapi gue maksudnya kayak petinju. Lu kalau mau jadi petinju, lu harus siap dipukul juga. Karena nggak mungkin lu jadi petinju gak kena pukul. Di lawak juga kayak gitu. Kalau lu pengen bikin orang ketawa, lu harus terima kadang-kadang mereka kadang-kadang nggak ketawa juga gitu. Nah, buat gua itu sering terjadi, tapi konteksnya misalnya kalau job-job korporat gitu. Kalau gua pertunjukan gua sendiri, orang beli tiket untuk nonton gua, enggak sih. Gua alhamdulillah nggak pernah anyep. Tapi kalau misalkan kayak ke acara bank apa dan segala macam, nah itu sulit banget. Itu paling deg-degan acara-acara korporat gitu ya. Iya, dan biasanya karena guanya juga istilahnya kayak nyepelein gitu, kayak nggak bikin persiapan. Sering banget kayak gitu, kayak waktu itu acara pita kuning nih, acara yayasan ini kerjasama sama sebuah bank dan asuransi. Karena kerjasama sama pita kuning, gue diminta untuk sebagai pembina untuk stand up nutup acara. Gue datang aja, biasanya gue nanya tuh rundownnya apa segala macam biar gue bisa siap-siap gitu. Karena ini acara-acara yayasan gue juga, gue datang mepet. Yang gue nggak tahu sebelum gue Apa di gang acaranya? kagak. Itu kok mepet? Kagak waktunya bang, waktunya mepet. Acaranya di gedung salah satu gedung tertinggi di Jakarta, kantor bank gitu. Iya. Pas Saya gue tahu, datang, yang ujungnya lancip. iya betul. Iya. Pas gue nyampe Saya kan sana. di situ tuh Pak. Hah, ngapain? Itu nahan gedung. Saking tingginya bapak ngelawak kan takutnya orang Iya ketawa. bener, terus kan. goyang semua ya. Pas gue nyampe sana yang gue nggak tahu adalah sebelum gue manggung lawak, ada adik-adik pasien kanker nyanyi lagu Jalan Menyerah, nangis semuanya nih, di 150 orang nangis. Abis selesai, terima kasih adik-adik pasien kanker, lagu Jangan Menyerahnya bagus sekali, sekarang stand up komedi oleh Panji. Pas gue naik lagi nangis semuanya, gue ngelawak mereka ngeliatin, kurang ajar banget nih manusia nih, barusan ada anak-anak mau mati lu malah ngelawak. Itu gue setengah jam gak ada yang ketawa sama sekali. Abis itu bahkan bosnya paling depan gini-gini ngeliatin gue. Serudahan. Dan saking tingginya itu gedung, gue tuh turun satu lift bareng sama orang-orang itu. Hening, majelis itu malu soalnya gak lucu soalnya. Nah yang kayak gitu-gitu itu masih sering terjadi ya, karena gue suka stand up ya, suka lawak. Buat momen-momen kayak gitu aja lucu buat gue. Oh malah jadi bahan malah jadi. Ya, gue saking sukanya stand up, semua tentang stand up tuh gue suka. Gue suka proses nulisnya, gue suka proses nguliknya di panggung-panggung. Gue suka ketika gue nggak lucu, karena menurut gue kejadian nggak lucu tuh lucu berapa hari kemudian. Bisa jadi lucu. Iya bisa jadi lucu. Bahkan gue kadang-kadang kejadian anyep gue tuh gue ceritain di stand up gue, terus mereka ketawa. Apalagi kalau korporat, gue selalu mulai dengan, Pak ini stand up tuh susah loh. Terus gue cerita gagal-gagalnya gue. Jadi Pak tolong dibantu Pak, kalau nggak lucu-lucu amat ketawa aja dulu Pak, gitu-gitu. Biar nolong gue juga gitu. Ya itulah, kalau tadi takut kalau di korporat. Kalau saya kan main di mana aja tertekan. Kok deg-degan? Kalau panitianya kabur. Apalagi pembayaran belum kelar ya. Iya. Takutin. Kalau Pak Panji abis cerita kesedihan terus suruh melawak, agak berat. Iya. Kalau saya yang sebel tuh pas acara lagi pada makan. Oh iya. Orang lawak. Belum ngelawak. Iya. Wah udah nggak diperhatiin deh, mendingan liatin rendang daripada liatin si komik. Iya. Gitu kan. Iya benar. Terus orang takut batuk, orang takut keselak. Iya. Udah paling tuh. Iya, gue juga menghindar tuh, Iya kan Pak ya, paling. Karena sering pada awal-awalnya, gue pernah tuh awal-awal gue stand up, ditaruhnya pas lagi makan, panitia pikir
Ya daripada orang nggak ada hiburan, biasanya musik gue taruh lawak aja. Gue stand up kalau ada yang ketawa pada ngunyah, Pasti. pada ngeliatin makanan. Iya. Ngeliat kalaupun ngeliat kita tuh gini kan. Jadi kayak ada ketawa-ketawa aja. Iya. Atau gue sulit banget tadi ngelawak. Itu aja dia kan susah konsentrasinya itu Pak. Iya. Antara makan ini ngeliatin. Pas waktu bawah meja udah bolong Pak. Dia ngeliatin makanan. Dia karena nggak bisa makan sama. Iya, nggak bisa digabung. Kalau Makan musik sama masih nonton bisa, lawak nggak Pak. bisa. Bisa. Musik masih bisa, Ya, apapun minum masih pun bisa. masih bisa menurut gua. Kalau orang minum sambil ngelihat lawak masih bisa. Makan Iya. tuh yang nggak bisa tuh. Makan nggak bisa. Nggak bisa digabung. Iya, buang airnya masih bisa Pak ya? Bisa, dia Pak. nonton. Ya, Cuman walaupun kitanya agak malas ya. Ya kitanya nggak tahan dong Pak. Yang mana mic kita, yang mana mic dia kan gitu kan jadi. Kalau dia satu gedung umpamanya 100 orang buang air semua kita yang ngelawak kan gitu. Ya itu apa ya Pak ya, kesulitan itu ya pasti ya ngalamin. terus datang terus Pak ya kayaknya. Untuk gue sih ya, untuk gue dan gue Sama udah lah. berdamai sih Bang, maksud gue selama di antara semua yang gue lakuin, kan gue ngelakuin banyak ya, kadang-kadang jadi pembicara, kadang-kadang ngejuri, kadang jadi host. Di antara semua profesi yang gue lakuin, gue sangat yakin yang masih gue lakuin sampai gue tua tuh ngelawak. Ya kayaknya gue mau sampai tua umur 60, kalau insya Allah dikasih umur panjang, Ya. masih akan ada aja resiko nggak lucunya, pasti ada. Deg-degan terus berarti pasti ada rasa deg-degan. Kalau korporat ada. Makanya gue tuh jadinya cenderung lebih berhati-hati karena tahu resiko anyap itu ada. Jadi selalu datang lebih awal. Gue selalu pengen lihat tuh penontonnya kayak apa. Terus MC-nya gue dengerin dari belakang. Bercandaan apa yang kena, bercandaan apa yang nggak kena. Karena membantu gue juga gitu. Terus gue selalu nyiapin. Terus gue latih ulang di. Bapak masuk tentara. Hah? Itu nyiapin gitu. Siap begini Bang. Oh, Siap begini. siap gitu. Kalau gue kan nyiapin lawakan. Oh. Iya. Bagus. Kan bisa sebelumnya Pak. Bisa memang, tapi gue tuh pelupa. Jadi gue nyampe lokasi tuh gue ulang lagi. Jadi biasanya yang gue lakukan tuh gue buka buku tulis, gue tulis satu lagi, satu persatu, gue tulis apa yang mau gue lakuin. Udah selesai gue tulis nih, gue latih. Makanya orang kalau misalkan ada orang yang nanggep gue stand up gitu, ada yang bayar gue stand up, di ruang tunggu tuh gue suka mojok. Gitu-gitu. Untuk mastiin gue inget. Supaya ketika gue di atas panggung, karena kadang-kadang gue suka skip. Jangankan itu Bang, gue tuh sebelum manggung, itu stretching kayak orang mau olahraga. Karena gue kalau ngelawak, suka banyak gerak. Gue pernah ngelawak di Palembang Bang, 30 menit. Pala gue saat itu pusing, gue gak tahu kenapa tapi pala gue pusing. Jadi gue malas stretching. Biasanya gue stretching Bang, stretching bener-bener kayak olahraga. Gue naik stand up, baru 5 menit, paha gue ketarik. Selama sisanya 25 menit, gue nahan rasa sakit. Paha ketarik, jadi keringetan gitu. Yang nonton, kenapa sih ini orang? Tadi perasaan awal-awal banyak gerak, kenapa sekarang diem? Karena paha gue ketarik gitu. Jadi semua persiapan gue lakuin untuk memastikan lawakan gue lancar gitu. Kalau Susah. mungkin ini Pak ya, tegang kali jadi kemana-mana ya. Apanya tuh? Ya itu, Otaknya? Ya mungkin sih, lebih ketakut sih. Kalau korporat tuh takut gue. Kan takut sih. Iya. Itu bisa lari ke jadi kayak orang pemain bola nggak pemanasan kan. Ya karena gitu. gue kadang-kadang kalau Sebenarnya ngelawak kan nggak banyak ada gerak urusan. juga Bang. Kan ada banyak gerak. Sama semua juga Pak, kalau ngelawak banyak utang nggak bisa itu. Pikirannya mikir ke utang soalnya. Iya. Saya tuh makanya suka apa ya? Wah, gua harus ngecilin perutnya. Itu kan capek tuh Pak kalau banyak gerakan tuh. Maksudnya badan terlalu Iya, besar gitu. Harus Iya. suka olahraga. Kayak kemarin tuh Pak saya Pak dulu sih tiap habis subuh tuh Pak tuh olahraga. Sekarang kapok siang-siang aja. Pernah subuh pas terang, wah di Brunei Pak. Jauh bener Ya, lari. makanya saya kapok. Gara-gara gelap nih. Iya, karena kan gelap nggak tahu apa-apa tuh Pak. Iya. Kita jalan. Tiba-tiba kelar-kelar di Iya, wah rumah sultan nih. Mau mundur lagi agak repot. Ya itu akhirnya saya ya memulai sore atau siang lah Iya. Pak saya olahraga. Iya. Maksudnya ya memang lawak kayak kita kalau nggak ada yang diem sih Pak, nggak ada yang diem. Memang kalau lihat dari urutannya kan Pak kayak yang butuh banyak gerak banget kan slapstick. Terus makin kemari orang ngelawak tuh Pan duduk rapi. Iya. Ini aja nih Pak nih ya kan. Iya. Ada yang kayak gitu. Maksudnya urutan zaman Iya. sekarang. Tapi kan kalau Bapak ya sama aja misalnya. Diri megang nih ya harus. Iya. Emang gue tipikal yang kecilan sih banyak. Bukan Pak, saya aja banyak gerak. Iya. Oke, gitu jadinya. Iya. Karena gue banyak gerak jadi gue suka kayak gitu-gitu. Iya. Makanya saya bilang bukan soal banyak geraknya Bapak jadi kram tadi itu. Iya, mungkin pikiran. Ya, Iya, iya. gue curiga itu juga sih. Ya.
Kayak kan orang mendingan sakit fisik dibanding sakit pikiran, katanya Iya, gitu betul. Pak. Yang mendingan sih sehat semua Pak, ya Amin. biarin aja tuh Amin. orang, saya sih nggak pikirin lagi. Iya. Itu juga saya baca tulisan di belakang truk Pak. Saya kesal sama tulisannya, saya susul aja tuh Pak. Iya. Disusul ada lagi tulisan lain. Oh nggak ada, supir truknya yang mundur Pak. Karena saya tulis di belakang mobil saya, babi lu gitu. Masa sempat Habis itu mundur Parah dia lu. aja. Dia baca tulisan babi lu masa dia mundur. Mundur Pak. Babi kan nggak bisa belok Pak. Iya, Pak. makan tahu Sikat. Nah, ya jadi gitu. Aduh. Ya ambil dong, lu makan dulu. Oh, Sesuatu dong. oh iya. Lu. Maaf nih Mas Panji ya. Ya, Cuci tangan dulu, jangan sampai berminyak. Oh iya. Udah sono. ada apaan nih? Cuci tangan di mana Mas Panji? Depan ada. Udah. Wis. Ini Bapak Panji. Hmm. Nggak, ini 3 kali bayar. Ya. Kenang-kenangan tuh. Idi, Bang Komen gokil. Terima kasih banyak. Jadi saya Kopi lu. bikin kopi saya nggak jual. Oh gitu. Iya. Pak Panji pernah kan? Nggak pernah ngeliat kan di mana ada kopi? Nggak Ya, pernah sih. Nggak pernah, memang nggak laku. Gitu. Saya bikin hanya buat souvenir aja. Aduh, Bang. Sempet orang-orang nanyain di mana sih kan gitu. Heeh. Jangan taruhnya di sini aja. Nanti kan ini gambar doang. Nanti pulangin. Kalau gambar. Ini gambar dikasih Mas Oh Panji. iya dikasih dong. Ya kan? Aduh, makasih banyak, Bang. Wah saya makasih. Ya Pak Panji ya, makasih banyak. Sama-sama, Bang. Mas Panji terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Tahu lagi dong. Sekarang kita lagi mau bikin Bikin apa? Mama Maria? Pepes ya? Pepes rumah tawon. Pepes? Nah, pepes rumah tawon. Ini zaman kapan kita masaknya, di zaman kapan nih ya? Mempercepat penyembuhan luka bisa. Kecuali luka Modric main bola nggak bisa. Itu bisa buat menjaga kesehatan mulut juga. Terus membantu proses glukosa. Iya. Dah, nggak usah dibahas ya. digituin dulu. Ini menang terus nih, Kok begitu? sarang tawon. Ya, terus abis itu bisa buat diapain lagi? Ini Jangan dilempar. panas. Enggak. Tawonnya bangun nanti. Oh iya. Bener. Sekarang lucu loh. Gini nggak tahu isinya. Kayaknya baby tawon. Seram juga.